Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mampir ke channel saya. Saya doakan bagi Anda yang menonton channel saya semoga sejahtera, sehat, kaya, dan bahagia. Kali ini channel saya akan membahas dan mereview keseruan keluarga saya kemarin camping di Sariater. Semoga video ini bisa jadi petunjuk bagi Anda yang ingin ngecamp atau berwisata di sana. Yuk, mari kita langsung saksikan keseruan keluarga saya ngecamp kemarin di sana. Persiapan camping sudah siap guys, mulai dari tenda, bantal, pakaian pengganti, kompor, panci, penggorengan, beras, sayuran, dan lauk pauk, semuanya komplit. Camping di mana kita guys? Jujur ya guys, ini adalah pengalaman camping keluarga kita yang pertama. Berawal dari saya suka melihat video-video keluarga yang camping di YouTube. Saya punya ide, kok kenapa kita liburan nggak kayak gini aja gitu. Tidur berdesakan dalam tenda, di alam bebas, di suasana pegunungan, di cuaca yang dingin. Enak banget nih kayaknya. Kita bisa happy-happy dengan keluarga inti. Oke, setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami exit di Tol Subang setelah melewati Tol Cikampek dan Tol Cipali. Kami tadi sempat berhenti untuk membeli perlengkapan camping seperti sabun mandi dan lain-lain. Ternyata masih banyak yang kelupaan. Saya sarankan bagi Anda apabila ingin camping di sini, Anda membawa colokan listrik dengan panjang kabel 5 meter minimal. Lebih dari itu lebih bagus. Karena listrik bisa untuk memasak bagi kita yang membawa rice cooker atau mengecas HP atau memasang lampu. Rute yang saya lalui ini adalah rute dari arah Jakarta menuju Subang Sariater. Bagi Anda yang rumahnya di Indramayu, nggak mungkin dong lewat sini. Ini rumah saya di Cikarang, jadi sama aja lewatnya. Kayak dari Jakarta, cuman rumah gua kan lebih dekat. Perlu Anda ketahui apabila tujuan Anda datang ke sini untuk berwisata sekaligus camping, Anda harus datang dulu ke area lobi hotel. Anda bertemu resepsionis dan melakukan reservasi. Anda bisa memilih tempat camping di posisi mana. Di sini terbagi beberapa kafling dan beberapa area. Tarif per areanya pun berbeda-beda, mulai ada yang paling murah dan ada yang paling mahal. Dan apabila Anda ingin harga yang lebih murah, Anda bisa datang saja di hari weekday. Di hari weekend, Sabtu dan Minggu, harga pasti lebih mahal. Kalau Anda tidak membawa peralatan camping seperti tenda dan alat-alat masak, di sini juga menyewakan semua perlengkapannya. Apabila Anda malas masak, Anda juga bisa memesan makanan melalui hotel. Di situ sudah tercantum beberapa menu pilihan. Anda juga mendapatkan tiket untuk 4 orang masuk tempat wisata rekreasi Sariater. Berikut wahana yang ada di dalamnya, tapi tidak semua wahana yang bisa dimasukin dengan tiket camping ini. Ya, saya informasikan juga tadi setelah reservasi saya mendapatkan tiket untuk masuk area camping sekaligus 4 tiket untuk masuk tempat rekreasi yang ada di Sariater berikut dengan wahana yang ada di dalamnya. Beserta ada voucher makan di area camping. Ayo Kang, gasken, mari kita lihat-lihat area lokasi campingnya. Ini Pin Hills View Area. Area ini cukup luas juga ya, dan ada pemandangan gunung di sini. Sepertinya ada satu keluarga juga sudah datang. Kalau ingin kalian sunyi di tempat sini, datang saja terutama pas weekday. Oh ya sobat, di sini juga ada tempat nobar. Di belakang layar ini ada tempat-tempat makan. Voucher kita tadi tuh bisa ditukarkan makanan di sini. Kue surabinya enak banget loh di sini. Oh ya, ini adalah spot favorit yaitu Riverside Area. Di sini kita camping persis di pinggir aliran sungai yang biasa dilewatin oleh arung jeram. Ayolah guys, cobain di Sariater Camping Park. Ajak keluarga kalian. Selain suasana sejuk, pemandangannya juga cakep banget dah. Kalian juga bisa pilih tempat dengan sesuka hati mendirikan tenda dimanapun dan kapanpun waktunya. Kalau kalian ingin datang di saat suasana ramai, datang saja di saat weekend. Nih, lihat suasana malamnya aja cakep gini. Dan tidak kalah kerennya, kita bisa langsung lihat sunrise dan view pegunungan. Dan kalau ini adalah suasana paginya, indah banget kan? Setelah selesai mendirikan tenda, kami sempat makan dulu dan kemudian saya bermain bola dengan bocil-bocil ini. Dan sekarang saya ajak ke tempat permainan anak-anak. Ini waktu sekitar jam 8.30 pagi. Indah banget deh pokoknya pemandangannya. Dan itu area campingnya. Sebenarnya sih sebelah sana juga ada area camping lagi. Tuh sebelah situ tuh, itu area camping saya. Dan kemudian saya dan family bermain di sungai. Dimohon bagi Anda yang
bermain di sungai ini apabila membawa anak kecil seperti saya, tolong hati-hati karena tiba-tiba sungai ini meluap. Jadi tolong waspada karena sungai bisa menghanyutkan. Karena nih sendal dua anak laki-laki saya ini nih hanyut dan termasuk sendal saya. Disarankan bagi Anda yang datang ke sini untuk membawa tambang buat jemurannya karena otomatis kita di sini udah banyak main basah-basahan. Tuh lihat di belakang saya juga ada satu keluarga lagi. Ini di atas nih semuanya tenda-tenda. Oke guys, keren kan tempatnya? Oke, maka kita lanjut ke video yang selanjutnya. Saat menjelang sore setelah mandi kita langsung mencari kuliner yang ada di sini dong. Dan inilah tempat kuliner yang di sini kita bisa menukarkan voucher dari hotel untuk makanan yang ada di sini. Saya tadi memesan 2 mangkuk bakso dan 2 porsi surabi. Dan inilah kondisi kantin yang lumayan sangat bersih. Ini sore hari menjelang maghrib suasananya. Mulai terasa dingin di sini. Sepertinya ibu negara sedikit marah karena kue serabinya tidak kebagian. Ini enak banget loh kue serabinya beneran deh. Coba deh kalau kalian di sini pesen deh kue serabi di sini. Ini adalah anak bontot saya. Yang paling aku sayang dan aku manjakan, maklum lah anak cewek satunya bontot lagi, dan usianya juga baru 3 tahun. Karena waktu sudah mendekati maghrib, jadi kita kembali ke tenda guys. Kata orang tua mah pamali atau kalau maghrib masih keluyuran baik. Ini adalah tenda area saya, Pin Forest. Dan ini adalah Pin Hills area. Berhubung hari ini adalah hari weekend, makanya di sini begitu ramai. Tapi karena sekarang sudah mendekati maghrib, semua orang masuk tendanya masing-masing. Dan pagi pun poe, sarapan pagi kami pun sudah, saatnya berbenah tenda dan kami akan melanjutkan petualangan di tempat wisata Sari Atar. Setelah itu pulang dan besoknya hari Senin saya harus kerja lagi, males. Dan akhirnya kita sudah memasuki area rekreasi Sari Atar. Di sini ternyata tempatnya lebih ramai daripada tempat camping tadi. Capek juga sih soalnya tempatnya luas banget. Di sini juga ada yang menjual aksesoris untuk dibawa pulang oleh-oleh, dan kolam renang pertama yang saya masuki adalah water park. Di sini kami mampir cuman sebentar dan kemudian keluar lagi, masih lanjut berkeliling-keliling dan berganti kolam rendam berikutnya. Setelah kami berkeliling di Sari Atar mencari kolam rendam yang cocok, akhirnya kami memilih kolam rendam di kolam rendam Pulau Sari. Di sini kolamnya tidak dalam dan lumayan aman untuk anak-anak. Kolam rendam Pulau Sari termasuk gratis karena ini termasuk tiket terusan dari camping. Anda cukup menunjukkan kartu camping Anda untuk dapat berendam di kolam ini. Berbeda dengan waterpark, Anda harus membayar Rp40.000 untuk memasukinya. Tapi di sana cukup komplit kok permainan di kolam renangnya. Selain kolam rendam Pulau Sari, Anda juga bisa masuk ke kolam rendam Mayang Sari dan kolam rendam Baby Kumalasari. Asalnya bude kayaknya. Pokoknya ada deh di sekitar 3 atau kolam rendam yang Anda bisa masuki secara gratis apabila Anda mempunyai tiket camping di Sari Atar. Bagi Anda yang penasaran berapa sih biaya camping dan berwisata di sini, murah banget kok, nggak mahal-mahal banget. Tapi kalau menurut gue yang mahal itu modal pertamanya membeli perlengkapan tenda dan perlengkapan camping tersebut. Tapi bagi Anda yang sudah terlanjur kaya mah segitu mah nggak mahal membeli perlengkapan tenda dan perlengkapan camping. Untuk biaya camping dan wisata di sini di waktu weekend seharga Rp350.000 untuk di area Pin Forest dan Pin Hills, dan satu lagi di area mana lupa tuh. Dan kalau yang di pinggir aliran sungai di area Riverside sekitar Rp450.000 untuk hari weekend. Tapi di situ sudah full booking hingga 2023 karena di situ areanya cukup bagus, jadi sudah full. Nah, di saat weekday di situ akan lebih murah, yaitu Rp250.000 di area Pin Forest dan Pin Hills, dan di Riverside Rp350.000. Nanti di akhir video akan saya sertakan list harga perlengkapan tenda dan peralatan lainnya yang disewakan oleh Sari Atar. Oke, ini adalah campsite rate biayanya untuk ngecamp dan liburan di sini. Semoga bermanfaat, tapi mohon maaf ya ini tulisannya sangat kecil, mungkin ada susah untuk membacanya. Sekian video review dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin berliburan ke Sari Atar. Baiklah, ada sedikit pesan dari saya, jadikanlah sholat sebagai kebutuhan dan selalu sholat berjamaah di masjid bagi Anda yang laki-laki. Jauhi maksiat dan riba, kemudian perbanyaklah sedekah. Sekianlah review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.